Alam ini dilihat sebagai sebuah mesin yang berjalan dengan sendirinya dan dia mempunyai konsep kausalitas yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Yang ketiga, rasionalisme dan empirisisme menjadi bagian terpenting dari cara berpikir orang Barat, termasuk dualisme, dan alam akhirnya dieksploitasi dengan sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Satu kesimpulan yang penting saya perlu sebutkan di sini bahwa Profesor Nadiem Alatas menyimpulkan bahwa problem terpenting umat Islam sekarang ini bukan politik, bukan ekonomi, bukan budaya, tetapi adalah problem ilmu pengetahuan. Yang kedua, kenapa ilmu pengetahuan modern sekarang ini ternyata tidak bebas nilai? Jadi pernah ada dosen kita yang bertanya itu, sekarang jawabannya ini. Ini orang yang punya otoritas yang mengatakan, bukan saya. Dan kalau dibuktikan di dalam filsafat ilmu hanya Pak Muslim, semua saintis di Barat mengatakan bahwa sains itu tidak lepas dari paradigma saintis dan paradigma itu mempunyai worldview. Jadi semua saintis itu mempunyai nilai sendiri. Dan nilai itulah yang menentukan seberapa kualitas sebuah sains itu. Semakin dia netral dari agama, dia semakin objektif. Ketiga, umat Islam karena itu perlu mengislamkan ilmu pengetahuan masa kini dengan mengislamkan simbol linguistiknya dan penjelasannya mengenai realitas dan kebenaran. Jika prinsip dan metode dasar ilmu tidak ditundukkan dalam satu formula yang mengislamkan, sedangkan semua itu membahayakan, maka sebagaimana asalnya semua akan terus berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Bahayanya adalah perubahan seluruh struktur nilai di dalam Islam. Dan nilai itu adalah inherent di dalam ilmu pengetahuan yang ada dalam pikiran para saintis yang membangun semua negara. Saya ingin membuktikan bahwa ilmu itu adalah di dalam pikiran. Itu ada di dalam buku Al-Ghazali Risalah Al-Laduniyah, bahwa ilmu adalah representasi makna sesungguhnya dari realitas, bentuk, model, kualitas, substansi, dan esensi sesuatu oleh jiwa yang rasional. Jadi subjek adalah al-alim, adalah dia yang mengetahui dan menangkap serta memahami, sedangkan objek adalah al-ma'lum. Jadi jangan disamakan objek ilmu adalah ilmu. Objek itu adalah al-ma'lum, adalah esensi sesuatu yang ilmunya terukir di dalam jiwa. Jadi ilmunya ada dalam jiwa manusia, bukan di dalam sepeda motor, di dalam mobil dan sebagainya. Ketika realitas yang dapat dinalar itu terukir dalam jiwa yang rasional, maka realitas itu menjadi ilmu. Maka di dalam Islam yang namanya ilmu dalam bahasa Arabnya ilm tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, karena ilm di dalamnya ada iman dan ilm itu juga mengandung amal. Maka saintis-saintis di Barat itu adalah saintis saja, tidak bisa disebut sebagai ulama, karena ulama itu harus satu lamnya, saintis tidak harus satu lamnya. Bedanya sangat jelas sekali. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan terminologi ini. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jadi bukan islamisasi ilmu, karena ilmu itu dari Allah. Itu ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu itu netral, netral dari agama itu. Ilmu itu netral dari agama itu. Tetapi ilmu itu netral dari pandangan ideologi dan sebagainya, Allah. Karena setiap ilmuwan itu pasti mempunyai sejarah, ideologi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Maka sekarang ini, untuk supaya ilmu itu berada di dalam pikiran yang benar, maka cara pandang seorang ilmuwan Muslim itu harus diwarnai dengan pandangan hidup Islam. Pertama,
harus tahu konsep Tuhan secara benar, tahu arti ilmu secara benar, tahu hidup dan kehidupan secara benar, tahu arti akhlak dan moralitas secara benar, dan lain sebagainya. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis kita diajarkan mengenai berbagai macam konsep. Konsep-konsep itu akan bermunculan dan akan saling berkait. Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata di dalam Islam itu kitab itu ada dua, kitab yang tertulis dan yang tidak tertulis. Karena di dalam dua kitab ini sama-sama ada ayat. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah ini juga ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Dan setiap ayat muhkamat memerlukan tafsir. Ayat-ayat kauniyah memerlukan tafsir dan takwil. Oleh sebab itu, ketika bicara sains, kita memerlukan takwil-takwil saintifik. Makanya di dalam karya orang Mesir sekarang ini ada buku yang disebut Al-Quran Takwilul Ilmi. Takwilul Ilmi. Jadi Al-Quran difahami secara saintifik, dan ayat kauniyah itu harus difahami secara integral dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Banyak sekali ayat yang menyinggung masalah-masalah alam semesta yang itu harus kita jadikan petunjuk. Bagaimana caranya islamisasi? Itu nanti ada workshopnya, sekaligus nanti akan ada teknis penulisan textbook. Bahkan tadi barusan kita ditawari dosen yang ingin menulis textbook dalam bidangnya masing-masing diberi kesempatan untuk tinggal di Malaysia 1 bulan. 1 bulan di sana menulis buku textbook. Selesai nggak selesai harus selesai. Ya, kerjaannya hanya menulis. Perpustakaan di Malaysia luar biasa. Di sana sangat lengkap dan buku-buku baru juga sangat banyak sekali. Kemudian di sana bersama tim yang lain akan menyusun textbook dalam bidang apa saja yang berkaitan dengan islamisasi ilmu Islam. Secara teknis saya ingin mengkombinasikan filosofi Profesor Alatas dengan Profesor Ismail Rasyid Al-Farabi. Kalau Alatas, islamisasi dimulai dari the westernization. Dari sini mulai yaitu membebaskan manusia dari pikiran-pikiran sekuler. Kemudian membebaskan manusia dari konsep-konsep yang selama ini sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Banyak sekali di Indonesia ini profesor-profesor yang berpikirnya masih sangat sekuler. Ada seorang direktur postgraduate studies, kita tanya di Indonesia Islam itu, kita tanya bagaimana islamisasi di sini. Oh, kita tidak ikut islamisasi. Terus bagaimana sains dikembangkan di sini? Ya kita secara empirikal, karena yang paling real adalah sesuatu yang empiris. Justru bagaimana meletakkan Al-Quran di dalam sains? Al-Quran biarkan di sana saja. Biarkan dia sebagai wahyu Tuhan. Jangan diapa-apakan. Padahal Al-Quran itu adalah khuluqur Rasul. Dia menjadi akhlaknya Nabi, cara berpikirnya Nabi, cara Nabi merasa. Kok ini seorang profesor berani-beraninya memisahkan Quran dari manusia? Biarkan dia jadi wahyu. Nah, seperti begini nih yang perlu diselamatkan. Cara berpikirnya. Apa yang perlu dilihat dari ilmu-ilmu barat yang sekuler itu? Pertama adalah teorinya, kedua metodologinya, ketiga konsep-konsepnya mengenai berbagai masalah. Kemudian simbol-simbol yang digunakannya. Teori apa? Teori tentang alam semesta. Teori tentang interpretasi segala asal-usul alam semesta ini. Teori mengenai sebab dan akibat. Ini orang masih seringkali mengatakan bahwa gempa bumi adalah disebabkan oleh perubahan lempengan-lempengan tanah dan
perubahan itu bergeser tempat lain dan sebagainya. Di mana Tuhan? Tidak pernah orang berbicara Tuhan. Apalagi iklan air minum gitu, karena kebaikan alam kita menjadi sehat. Tuhan tidak baik berarti. Nah, ini satu pikiran yang sekuler dan itu sudah merambah kemana-mana. Kemudian aspek empiris dan rasionalnya seperti apa? Kalau dia tidak menggunakan wahyu sebagai asas, sudah tentu kita harus masukkan wahyu sebagai bagian dari itu. Klasifikasi mengenai ilmu pengetahuan juga masih bermasalah. Ya, di sini kita baru mendapatkan 3 tahun lalu itu sebuah prodi yang agak aneh. Prodinya namanya filsafat agama. Padahal itu universitas Islam. Mestinya adalah filsafat Islam. Tapi mengapa dia gunakan filsafat agama? Ini satu hal yang sangat bertentangan dengan tradisi intelektual Islam. Di sisi lain, tasawuf menjadi sebuah prodi. Apa yang dipelajari di tasawuf? Karena tasawuf itu belum menjadi disiplin ilmu. Tiap hari kan zikir terus. Apa yang dikerjakan? Mempelajari itu. Sebuah disiplin, sebuah prodi harus berasal dari sebuah disiplin. Nah, ini karena dia ingin memecah-mecah ilmu menjadi yang rumit-rumit begitu, dia tidak tahu Islam, ya, akhirnya dipecah akidah, ilmu akidah, kemudian filsafat agama, kemudian ilmu tasawuf. Baik. Nah, setelah kita kritik teori, konsep, metode dan lain sebagainya, kita masukkan konsep-konsep dasar Islam. Tapi detail dari ini saya tidak mendapatkannya di dalam tulisan-tulisan Profesor Al-Atas. Tapi saya memperoleh dari Profesor Ismail Al-Farabi. Kita ternyata perlu melakukan sebuah kajian yang integral. Ketika kita mempelajari katakanlah warisan khazanah intelektual Islam, pada saat yang sama kita juga harus tahu khazanah intelektual Barat di dalam disiplin itu. Kalau kita belajar khazanah ekonomi Islam, kita juga harus tahu khazanah ekonomi Barat modern. Kemudian bagaimana menganalisis khazanah itu, kita melakukan kritik, kita melakukan verifikasi terhadap legasi atau khazanah itu. Pada saat yang sama kita juga harus tahu apa-apa yang kurang di dalam ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian kita melakukan assessment. Setelah kita kritik, kemudian kita evaluasi, kemudian kita kaitkan apa sebenarnya yang menjadi masalah bagi umat. Ekonomi Islam misalnya yang paling dekat dengan proses islamisasi itu banyak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang datang dari ekonomi konvensional. Seperti misalnya, apa arti uang dalam Islam? Apa arti harga dalam Islam? Dalam ekonomi mungkin salah ada hadis yang berbunyi as-si'ru minallah. Harga itu dari Allah. Bagaimana seorang yang menjual rambutan di satu tempat harga 5.000, di tempat lain dia jual 100.000? Apakah yang menjual 100.000 itu berdosa atau tidak? Nah, ini menjadi PR-nya orang ekonomi. Belum lagi kalau kita melakukan kajian terhadap konsumen bank Islam. Ya. Kalau kita gunakan metode logi riset sekuler, kita tidak bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis kepada ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat sesuatu di luar daripada konsep kenyataan itu. Apa pertanyaan yang harus kita ajukan kepada konsumen? Tidak sama dengan yang digunakan oleh orang yang meriset secara sekuler. Ini sudah saya temui di Unibro Malang. Jadi ada seorang calon doktor menguji konsumen bank Islam dengan metodologi postmodern. Jadi kata teman-teman yang ngerti psikologi Islam ini namanya mencuci baju dengan air comberan. Kalau menurut istilahnya orang-orang UGM yang sangat kiri sekali ekonominya itu, ya, ini cara-cara orang
mesti dia mandi junub, tapi dia hanya berwudu. Jadi tidak hilang semua kotorannya. Itu adalah upaya-upaya yang saya rasa prematur dan perlu didewasakan dan dikembangkan lagi. Kalau ekonomi konvensional itu menyelesaikan, konon yang menyelesaikan the problem of humankind, Islam juga mengklaim bahwa Islamic science solve the problem of ummah. Apakah ini bisa disatukan? Ini adalah menjadi tugas kita ketika melakukan Islamisasi. Jangan sampai Islamisasi itu meninggalkan sesuatu yang menjadi tugas yang ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan konvensional. Oleh sebab itu kita harus melakukan kreatif sintesis dan analisis. Di sinilah diperlukan duduk bersama orang yang belajar sains dan yang belajar Islam. Ini kalau dikaitkan dengan katakanlah prodi agroteknologi, TIP, kemudian TI dan sebagainya, itu perlu duduk dengan dosen fakultas syariah. Karena ketika kita bicara teknologi, kita bicara makos syariah. Nah, di sini perlunya. Jadi tidak perlu yang agroteknologi belajar hadis lagi, tidak usah. Belajar ekonomi tidak usah.